7 tahun lalu, setelah mengakhiri laga kontra Aston Villa, Mikel Arteta memutuskan pensiun menjadi pemain. Arteta mengakui kalau dirinya tidak layak lagi berada di level tertinggi sebagai pesepak bola. Menurutnya, waktu itu adalah saat yang tepat untuk gantung sepatu. Arteta mengatakan sulit untuk mengambil keputusan ini, tapi garis nasib memang mengarah ke sana. Ia pensiun, tapi tidak sepenuhnya menanggalkan olahraga yang membesarkan namanya itu. Bagi Arteta, pensiun dari pesepak bola bukan berarti tidak bisa lagi bersentuhan dengannya. Namun, ada satu yang kurang dalam karirnya sebagai pesepak bola. Pemain yang lahir di San Sebastian ini belum pernah sekali saja bermain untuk timnas Spanyol di level senior. Di negaranya sendiri, Arteta justru menjadi anak tiri. Benarkah demikian? Apa yang membuat Arteta gagal menembus timnas Spanyol? Sebetulnya, Mikel Arteta tidak sepenuhnya tidak pernah bermain di timnas Spanyol. Di level kelompok umur, pemain yang pernah berseragam Rangers ini membela timnas Spanyol. Arteta ikut dalam rombongan timnas Spanyol yang memenangkan turnamen UEFA European U16 Championship tahun 1999. Arteta juga terlibat dalam skuad timnas Spanyol U17 yang melakoni Piala Dunia U17 di Selandia Baru akhir tahun 1999. Arteta juga sempat naik level ke tim U21. Ia masuk skuad timnas Spanyol U21 di kualifikasi Euro U21 tahun 2004 saat usianya menginjak 20 tahun. Di tahun yang sama, Arteta sudah berkarir secara profesional di liga-liga papan atas Eropa. Setelah dari Real Sociedad, ia dipinjamkan ke Everton. Di Liga Inggris, kemampuan Arteta makin kelihatan. Arteta makin matang sebagai gelandang bertahan dengan gaya permainan dianggap mirip Josep Guardiola saat bermain. Musim 2006-2007, Arteta terpilih sebagai pemain paling efektif di Liga Inggris versi Active Index. Arteta unggul soal keterampilan, visi bermain, kualitas umpan dan kemampuannya menjadi seorang playmaker dengan kecerdasan taktik di atas rata-rata. Walaupun tanpa trofi, tapi saat bermain apik di Goodison Park itulah Arteta berharap Luis Aragonés memanggilnya ke timnas Spanyol. Itu sudah menjadi keinginan hidup saya, katanya ketika ditanya apakah ingin membela timnas Spanyol. Namun sejujurnya Arteta tidak yakin kalau Aragonés memperhatikan perkembangannya selama di Everton. Ia hanya mengandalkan apa yang selintas didengarnya saja. Lewat apa yang didengarnya, Arteta yakin bisa menjadi opsi bagi Aragonés. Keyakinan Arteta itu akhirnya terwujud. Ya, ia memang benar-benar hanya menjadi opsi bagi Luis Aragonés tanpa satu kesempatan pun diberikan. Arteta yang tidak dipanggil timnas Spanyol adalah kabar yang mengejutkan. Maklum, pada saat itu generasi gelandang timnas Spanyol sedang merekah. Di sana sudah ada Cesc Fabregas, Andres Iniesta, Xavi Hernandez, David Silva hingga Sergio Busquets. Sementara teman masa kecilnya Xabi Alonso dipanggil ke timnas Spanyol, Arteta tetap diabaikan. Pada akhirnya, Arteta harus belajar bahwa ia tidak akan pernah mewakili negaranya sendiri karena berpapasan dengan generasi lini tengah terbaik di timnas Spanyol. Tapi, kalasaing bukan alasan mutlak mengapa Arteta gagal menembus timnas Spanyol. Lebih dari itu, ia juga apes karena jelang Euro 2008 saat nyaris bergabung, cedera ikut campur. Selain itu, Mikel Arteta pun menjadi pemain yang terlupakan di timnas Spanyol. Tidak diterima negaranya sendiri tak membuat Arteta kehilangan ambisi untuk berkarir di level internasional. Tahun 2010, pelatih timnas Inggris Fabio Capello mendekati Mikel Arteta. Ia tertarik untuk menambahkan Arteta ke skuad The Three Lions. Saat didekati Capello melalui pelatihnya di Everton, David Moyes, ex pemain PSG itu memenuhi syarat untuk membela timnas Inggris. Arteta sudah menyelesaikan 5 tahun masa tinggalnya di negara tersebut. Namun gagasan untuk membela timnas Inggris ditolak oleh FIFA.
Jika merujuk pada aturan FIFA pasal 18(1)(a), Arteta berhak untuk bermain di timnas Inggris apabila ia memegang paspor Inggris ketika mewakili timnas Spanyol di level junior. Namun, sang pemain tidak memiliki paspor yang dimaksud, yang berarti harapannya untuk membela timnas Inggris pupus. Arteta hampir mengkonfrontasi FIFA atas keputusan itu, tapi sang pemain mengurungkan niatnya. Barangkali Arteta memang dicetak untuk sukses di level klub, bukan di level internasional. Hingga akhirnya keputusan untuk pensiun itu datang saat ia merasa sudah puas bermain. Arteta memang tak menyumbangkan apapun untuk Everton, tapi di Arsenal ia dielu-elukan. Lewat raihan 2 trofi Piala FA dan 2 Community Shield, Arteta menempati ruang istimewa di hati penggemar Arsenal. Mendekati ujung karirnya sebagai pemain, Arteta sudah mengenyam pendidikan pelatih. Arteta menyelesaikan kursus kepelatihan di National Football Development Center di Wales saat masih bermain. Setelah memutuskan pensiun sebagai pemain, Arteta tinggal memilih ingin bekerja di mana. Arsene Wenger menawari posisi untuk memimpin Akademi Arsenal. Di tempat lain, mantan rekan setimnya di PSG, Mauricio Pochettino menawari Arteta untuk menjadi staf ruang belakangnya. Arteta juga ingat Pep Guardiola pernah menawarinya pekerjaan saat masih melatih Bayern Munchen. Mikel Arteta akhirnya memilih bergabung dengan Guardiola jadi staf kepelatihan Manchester City tahun 2016. Ketika menjadi asisten Guardiola, Arteta sudah lebih dulu menyerap ilmu taktik dari pelatih lain. Selain di La Masia, tempatnya belajar hal-hal dasar, Arteta juga belajar dari Arsene Wenger dan David Moyes. Kebetulan 2 pelatih itu mempercayakan Arteta sebagai kapten saat bermain, sehingga ia punya banyak waktu untuk berdiskusi. Arteta belajar soal fisik dan ketahanan tim dari Moyes, sementara ia mempelajari fleksibilitas permainan dari Wenger. Nah, bersama Guardiola, ia dicekoki sudut pandang total football, bahwa setiap pemain harus bisa bermain di posisi manapun. Di City, Arteta juga membantu pemain sayap seperti Leroy Sané dan Raheem Sterling menjadi lebih efektif. Guardiola sangat terbantu dengan adanya Arteta. Begitu pula Arteta bisa belajar lebih banyak dari seniornya itu. Perpaduan keduanya menghasilkan 5 trofi, 2 diantaranya Liga Inggris untuk Manchester City. Capaian itu mengantarkan Arteta pulang ke Arsenal. Tahun 2016, Mikel Arteta ditunjuk sebagai suksesor Unai Emery. Freddie Ljungberg yang ditunjuk sebelumnya cuma seorang interim. Datang ke Arsenal, Arteta langsung menjadikan tim ini laboratorium. Namun semua orang pasti tahu bahwa era awal kepemimpinannya, Arsenal justru kerap jadi bahan lawakan. Percaya proses yang digaungkan Arteta hanya dijadikan bahan olokan di media sosial. Alih-alih sukses, proses yang digaungkan Arteta tak kunjung menemui hasilnya. Trofi pertama baru datang 4 tahun setelah ia ditunjuk sebagai pelatih. Namun sebelum trofi Piala FA itu, Arteta melakukan banyak percobaan. Arteta membangun skuadnya dengan pemain muda. Meskipun roda penggerak untuk meraih gelar pertamanya adalah pemain kaliber Pierre-Emerick Aubameyang, pada akhirnya rencana Arteta untuk memperkuat tim dengan pemain muda pelan-pelan menemui jalan kejayaan. Talenta-talenta muda polesan Arteta satu demi satu mentas. Emil Smith-Rowe, Gabriel Martinelli, Eddie Nketiah sampai Bukayo Saka menjelma jadi pilar The Gunners. Tidak hanya pemain, Arteta juga menghasilkan ide baru soal taktik. Ia mengelaborasi ide Moyes, Wenger, dan Guardiola ke dalam timnya sekarang. Maka dari itu, Arsenal juga punya bek tangguh William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Arsenalnya Arteta juga bermain cair sebagaimana Wenger dulu. Arteta menemukan sosok Jack Wilshere versi modern dalam diri Martin Odegaard. Jika Johan Cruyff memainkan Ronald Koeman dan Guardiola memakai John Stones, Arteta punya Alexander Zinchenko sebagai representasi total footballnya.
Sekarang tinggal menunggu Arteta meraih pencapaian terbaiknya lagi di Arsenal. Musim lalu, ia hampir mengantarkan Arsenal buka puasa gelar Liga Inggris. Tapi, inkonsistensi timnya sendiri membunuh harapan itu. Barangkali musim ini